Baik, langsung saja bersama dengan saya, Dr. HC, Kanjeng Raden Mantri Bujangga, Franciscus Martin, Exavarius Banosro. Dan di dalam kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Imperial Majesty, Putri Dona Dayu Kencana Soekarno, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi dosen sekaligus ketua jurusan Ilmu Kebudayaan Indonesia Timur di Universitas Internasional PDKS ROS PBX Alexandrina Victoria II. Untuk itu, mari sekarang kita langsung saja kepada topik dan pembahasan kita, yaitu kebudayaan Indonesia Timur, yaitu kebudayaan dari tanah Papua. Dan sekarang kita semua tahu bahwa tanah Papua itu sangat luas. Dan di atas tanah Papua itu ada sekitar 250 suku. Dan di setiap suku di tanah Papua itu mereka memiliki kebudayaannya masing-masing. Namun ada satu suku di tanah Papua yang dikenal oleh Negara Republik Indonesia dan juga PT Freeport Indonesia dengan sebutan 5 desa Daskam, yaitu Desa Nayaro, Desa Koprapoka, Desa Nawaripi, Desa Tipuka, dan Desa Ayuka. Kemudian, tujuan saya membangun channel YouTube ini adalah untuk memperkenalkan kebudayaan dari 5 desa di Timika, Papua, Indonesia lewat Universitas Internasional PDKS ROS PBX Alexandrina Victoria II yang telah didirikan oleh yang terhormat Imperial Majesty Putri Dona Dayu Kencana Soekarno. Dan di dalam channel YouTube ini, saya benar-benar meminta maaf karena di dalam channel YouTube ini saya akan selalu berbicara menggunakan tingkat adat dan bukan tingkat pendidikan. Untuk itu, mari kita langsung memulainya saja. Jadi, menurut budaya orang 5 desa, mereka mengatakan bahwa hidup kekal itu ada. Mohon maaf ya, karena kalian tidak salah dengar. Menurut budaya orang 5 desa, mereka mengatakan bahwa hidup kekal itu ada, tapi lewat keturunan. Dan jujur, di sini saya berpikir bahwa ini masuk akal. Karena seperti apa yang telah dikatakan di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 12 yang berbunyi demikian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi orang 5 desa, mereka punya budaya, itu mereka mengatakan bahwa wanita itu hanya sebagai wadah. Dia punya simbol tuh seperti begini. Ini adalah simbol untuk seorang wanita. Sedangkan untuk laki-laki atau seorang pria, itu simbolnya seperti begini. Seperti mata pedang. Jadi, budaya orang 5 desa, mereka mengatakan bahwa nanti laki-laki itu yang isi darah ke dalam wadah itu. Baru nanti akan jadi anak. Terus, menurut budaya orang 5 desa, mereka mengatakan bahwa apabila
kita hidup di dalam dunia ini, kemudian kita mati tanpa kita mempunyai keturunan. Itu adalah dosa. Dan jujur, ini membuat saya agak sedikit mengerti. Karena ini seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam kitab Roma. Dalam kitab Roma 6 ayat 23. Dalam tanda kutip, sebab upah dosa ialah maut. Oleh karena itu, budaya orang lima desa, mereka mengatakan bahwa keponakan itu adalah emas. Dan sekarang, mengapa sampai orang lima desa, mereka bilang bahwa keponakan itu adalah emas? Untuk itu, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Misalkan, ada bapak dengan mama. Mereka mempunyai 5 orang anak. Dan di dalam contoh ini, saya adalah anak pertama. Tapi saya hidup di dalam dunia ini, saya belum punya keturunan, saya mati. Itu berarti keponakan atau anak-anak dari saudara-saudara saya itu adalah emas untuk saya. Karena nanti dari saya punya keponakan-keponakan itu, mereka akan punya keturunan. Keturunan, terus sampai nanti saya punya mama dengan bapa, itu akan hidup kekal kembali dan terlahir ke dalam dunia ini lewat rahim seorang ibu menjadi anak manusia. Tapi itu kalau saya punya mama dengan bapak yang dulu itu, mereka bertemu kembali. Tapi kalau saya punya mama dengan bapak yang dulu itu, mereka terlahir kembali ke dalam dunia ini lewat rahim seorang wanita. Tapi di dalam dunia ini itu, mereka berdua itu tidak bertemu kembali. Itu berarti saya tidak punya kesempatan lagi untuk terlahir kembali lewat rahim seorang wanita ke dalam dunia ini, untuk melihat betapa indahnya dunia ini, itu saya sudah tidak punya kesempatan lagi. Oleh karena itu, budaya orang lima desa, mereka mengatakan bahwa keponakan itu adalah emas. Tapi, menurut budaya orang lima desa, mereka bilang itu, harus saya punya mama dengan bapa yang dulu dapat saya dengan saya punya adik 4 orang itu harus bertemu kembali dan kawin lagi. Karena itu mereka mengatakan bahwa kalau sampai saya punya mama dengan bapa yang dulu lahir saya itu mereka bertemu kembali lagi, berarti ular itu akan gigit dia punya ekor kembali. Berarti dalam keluarga, kami 5 orang di contoh yang tadi itu, apabila saya mama dengan bapak itu bertemu kembali, saya sebagai anak pertama, saya tetap akan lahir pertama. Tidak bisa diganggu gugat. Kemudian saya punya adik yang nomor 2, dia pun demikian. Dia akan terlahir sebagai anak kedua di dalam keluarga. Dan saya punya adik nomor 3, dia pun akan terlahir kembali menjadi anak yang ketiga di dalam keluarga. Dan seterusnya. Tapi, itu kalau saya punya mama dengan bapak yang dulu itu, mereka bertemu kembali. Oleh karena itu, budaya orang lima desa, mereka mengatakan bahwa keponakan itu adalah emas. Dan untuk menjaga semua rahasia ini, orang lima desa, mereka itu tidak diizinkan untuk kawin dengan orang luar atau kawin dengan orang lain. Karena
Mereka punya satu hukum adat yang tidak boleh mereka langgar, yaitu satu, di dalam tanda kutip, ko itu bahasa kasar. Ko tidak boleh kawin dengan orang luar. Kalau sampai ko kawin dengan orang luar, ko bukan orang adat. Kenapa? Karena akan membocorkan rahasia hidup kekal. Karena kita kembali lagi bahwa wanita itu hanya sebagai wadah. Demikian pembahasan saya pada saat ini, cukup sampai di sini. Dan untuk selanjutnya, saya akan mengupload terus video tentang kebudayaan orang Lima Desa di dalam channel ini. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan salam Rahayu.